الحمد لله على هذا الاجتماع الذي نرجو أن يكون به حسن انتفاع وشريف ارتفاع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang berbahagia, wabil khusus saudara-saudariku yang menyintai Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia yang menjadi perekat bangsa dan pemersatu warga negara. Saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama akhir-akhir ini mendapatkan sorotan yang tajam karena pengurusnya tidak cukup responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh warganya. Saya warga Indonesia yang cinta NU secara full, secara pol, maka izinkan saya memberikan kritik, dan kritik ini juga berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Ada saudara kita dari akademisi, seorang doktor yang menyatakan kepengurusan NU saat ini adalah kepengurusan yang paling lemah, khususnya adalah ketua umum atau Rais Am Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kiai Haji Miftahul Akhyar telah nyata-nyata menyatakan sikap yang ambigu dan membingungkan atau membagongkan. Pernyataan pertama waktu itu menuduh orang yang melakukan kajian nasab Pak Alawi sebagai orang yang menebarkan fitnah. Padahal kajian itu adalah ilmiah berdasarkan fakta-fakta, catatan-catatan, dan bukti sejarah. Itu dianggap sebagai fitnahan. Kemudian kira-kira di pertengahan Ramadan, Kiai Haji Miftahul Akhyar mungkin rada kendor atau mendengar beberapa masukan sehingga menyampaikan pernyataan bahwa nasab kalau dilakukan kajian secara ilmiah maka harus diteruskan kajian ilmiah itu sampai diketemukan kebenaran yang hakiki. Artinya kajian ilmiah tentang nasab Pak Alawi harus terus dilanjutkan sampai ketemu kebenaran yang hakiki. Dan kebenaran yang hakiki diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia harus dilakukan tes DNA. Itu pernyataan yang kedua, memberikan angin dan dukungan akan dilakukannya kajian ilmiah. Kemudian baru-baru saja ini yang ketiga, sebetulnya banyak, tapi yang paling menonjol adalah yang langsung menyentuh persoalan. Yang ketiga, baru-baru saja ini malah menuduh anak-anak muda yang melakukan kajian ini sebagai golongan khawarij atau kelompok khawarij. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga
apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bersama orang-orang yang memahaminya, yang mendukungnya, dianggap sesat. Karena Khawarij itu adalah faham yang sesat. Padahal kalau mau, Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah dimohon dengan penuh keikhlasan dan kesadaran mengundang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, juga sudah menawarkan diri adalah Kiai Haji Nur Ikhya dari Malang. Sudah menyatakan mohon Kiai Haji Miftahul Akhyar kalau berkenan undang kami, akan kami tunjukkan bukti-bukti kitab-kitabnya itu. Maka kita yang cinta kepada NU menjadi bertanya-tanya. Kiai Haji Miftahul Akhyar itu sebetulnya orang yang kabur kangenan, artinya angot-angotan, atau suka ingat, suka lupa. Artinya tidak konsisten. Kalau begitu, nama Miftahul Akhyar itu pas cocok dengan kalimat kalau Miftahul Akhyar, khoknya itu, akhyar itu diganti hak. Jadi Miftahul Akhyar dari kata hairun. Hairun itu adalah ragu-ragu dan bimbang. Jadi Miftahul Akhyar itu adalah kunci keragu-raguan dan kebimbangan. Makanya bimbang, bingung dia. Pikir lagi, pikir lagi, pikir lagi. Tetapi setiap kali berpikir, ingin mengakui sebuah kebenaran, ada beban berat di pundaknya, yaitu pembelaan terhadap Habib. Kenapa harus membela Habib? Dan menurut dugaan saya, karena Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah diberikan gelar Habib ketika dikunjungi oleh Habib Umar bin Hafidh dari Yaman. Jadi sah 3 orang yang ada di dalam NU itu. Yang pertama adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang kedua adalah Kiai Haji Fakhrur Razi, dan yang ketiga adalah Kiai Zulfa Mustafa. Tiga-tiganya ini sah mendapatkan gelar dan diberikan gelar Al-Habib oleh Habib Umar bin Hafidh. Dan berikut inilah video di mana ada pertemuan ketiga orang tersebut dengan Habib Umar bin Hafidh. Jadi jelas sah Miftahul Akhyar, Fakhrur Razi, dan Zulfa Mustafa Al-Mukarramun, ulama-ulama kiai-kiai tersebut diberikan gelar Habib. Maka tidak heran kalau beliau-beliau ini terus membela para Habib.